في العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد بني آدم من أولهم إلى آخرهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya, rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala hingga saat ini. Salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mari senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah, tariqah dan jalan beliau dalam kehidupan ini. Kemudian saya berwasiat secara umum kepada para hadirin sekalian dan kepada diri saya sendiri untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan menjalankan setiap yang Allah perintahkan dalam kitabnya dan setiap yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah yang akan saya uraikan dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah adabu yaumil jumu'ah, yaitu adab-adab yang harus kita jalankan ketika kita sedang di hari Jumat ini. Sesungguhnya hari Jumat ini merupakan hari yang sangat mulia, sehingga kita harus memperhatikan adab-adab yang hendaknya kita jalankan selama hari Jumat ini. Di antara adab yang hendaknya kita jalankan di hari Jumat ini, yang pertama, al-iktsaru minas salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi qubid, wa fihi an-nafkhatu, wa fihi as-sa'iqatu, fa aktsiru alayya minas salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta yaqulun balita, faqala inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Hadis rawahu Abu Daud wan Nasa'i bi sanadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari Jumat itu diciptakan bapak moyangnya manusia Adam alaihi salam, dan pada hari Jumat pula dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Jumat, pada hari Jumat itu adalah hari terjadinya hari kiamat. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa aktsiru alayya minas salata fihi, perbanyaklah oleh kalian mengucapkan salawat dan salam untukku pada hari Jumat tersebut. Maka hendaklah kita semua memperbanyak ucapan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hari Jumat ini. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya salawat-salawat yang kalian ucapkan itu didampakkan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana salawat-salawat kami itu didampakkan kepada engkau wahai Rasulullah, sedangkan engkau telah hancur di dalam kubur engkau? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Para nabi yang hidup di alam barzakh tidak hancur sebagaimana manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala menjaga tubuh mereka dari dimakan oleh bumi. Mereka tetap sebagaimana keadaan mereka ketika hidup di atas dunia ini. Mereka menjalani kehidupan alam barzakh, tubuh mereka namun tidak hancur. Maka hendaklah kita memperbanyak salawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat ini.
banyak redaksi salawat yang berdasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah salawat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ataupun redaksi atau lafaz salawat yang lainnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang perlu kita jaga pada hari Jumat ini dan perlu kita laksanakan adalah al-ightisalu yaumal jumu'ah, mandi pada hari Jumat. Dari seorang sahabat yang mulia, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi pada hari Jumat ini hukumnya wajib atas setiap laki-laki yang telah dewasa. Hari Jumat merupakan hari raya bagi kita kaum muslimin. Maka pada hari raya ini ada pertemuan yang besar dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan dianjurkan dalam pertemuan tersebut setiap orang menjaga kebersihan tubuhnya, menjaga kerapian tubuhnya. Oleh sebab itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, setiap orang yang akan menghadiri salat Jumat agar dia mandi terlebih dahulu di rumahnya, sehingga ketika dia datang ke masjid tempat dia melaksanakan salat Jumat, dia datang dalam keadaan yang bersih, yang harum, yang wangi dan rapi. Kemudian di antara adab hari Jumat yang hendaknya kita perhatikan adalah wad'ut tib, yaitu memakai wangi-wangian pada tubuh kita. Wat tanaffuli qabla al-jumu'ah, dan melaksanakan salat nafilah, salat sunnah sebelum hari Jumat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ah." Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, wa yatatahharu, dan dia membersihkan tubuhnya, mastata'a min tuhrin, sesuai dengan kesanggupan yang ada, wa yaddahina min duhnihi, lalu dia memakai minyak rambut pada jenggotnya dan juga pada rambutnya, au yamussu min tibi baitihi, atau dia mengenakan parfum minyak wangi yang ada di rumahnya, summa yakhruju, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid tempat dia melaksanakan salat Jumat. Fala yufarriqu bainas nain, lalu dia tidak memisahkan dua orang yang duduk berdekatan. Summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia mengerjakan salat sunnah sesuai dengan waktu yang ada untuk dia. Summa yansitu, kemudian dia diam saat khatib menyampaikan khutbah. Iza takallama al-imam, ketika imam sedang berbicara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra." Kecuali Allah ampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat sebelumnya. Suatu janji yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Orang yang mandi pada hari Jumat, yang berusaha membersihkan dirinya, memakai minyak wangi, kemudian merapikan rambutnya, merapikan jenggotnya, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak memisahkan dua orang yang duduk berhampiran, kemudian dia mengerjakan salat-salat sunat sebelum khatib naik mimbar. Kemudian ketika khatib naik mimbar, dia diam, tidak berbicara, dia konsentrasi memperhatikan khutbah, mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Apa balasan yang akan diterimanya? Kata Rasulullah SAW, diampuni dosa-dosa yang dilakukannya antara Jumat tersebut dengan Jumat sebelumnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika dia ingin pergi salat Jumat adalah al-istiyaku, yaitu bersiwak, menggosok gigi, membersihkan mulut. Dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ati ala kulli muhtalimin wa siwakun wa yamussu minat tibi ma qadara alaihi." Bahwasanya wajib atas seorang muslim yang akan menghadiri salat Jumat untuk mandi, kemudian menggosok giginya dengan menggunakan siwak ataupun menggunakan alat-alat yang lainnya. Wa yamussu minat tib, lalu dia memakai minyak wangi yang bisa dia peroleh. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang perlu kita perhatikan pada saat hari Jumat ini adalah memakai pakaian kita yang terbaik yang kita punya. Bukan yang termahal, tapi yang terbaik, yang bersih, yang rapi. Karena kita akan berkumpul dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, bertemu dengan orang lain. Maka hendaklah kita semua memakai pakaian yang rapi. Dan ingatlah bahwasanya hari Jumat ini
adalah hari di mana nampak syiar ajaran dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dari berbagai tempat sengaja menghentikan kegiatan dan aktivitasnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang mereka lakukan. Kata Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar kita semua memakai pakaian yang rapi pada hari Jumat ini. Man igtasala yaumal jumu'ah wastaka wa massa min tibin in kana indahu wa labisa min ahsana siyabihi. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat lalu bersiwak, menggosok giginya, memakai minyak wangi jika dia memiliki minyak wangi tersebut, dan dia memakai pakaian yang terbaik yang ada pada dirinya. Kemudian di akhir hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, kanat kaffaratun lima bainahuma wa bainal jumu'ati allati qablaha. Maka semua yang dia lakukan tersebut adalah sebagai penebus atas dosa-dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang sebelumnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang hendaknya kita perhatikan di hari Jumat adalah at-tabkiru ilal masjid, bersegera menuju masjid. Semakin cepat kita berangkat ke masjid, maka itu lebih baik daripada berlambat-lambat datang ke masjid. Sebagian kaum muslimin tidak memperhatikan adab ini. Salat Jumat sudah masuk, mereka masih ngobrol di luar masjid, bahkan masih sibuk dengan aktivitasnya. Padahal ketika seseorang semakin cepat dia datang ke masjid, itu lebih baik. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ah wa ghassala." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, summa raha, kemudian dia pergi ke masjid, faka'annama qarraba badanatan, seolah-olah dia sedang mempersembahkan suatu kurban yang besar, yaitu seekor onta yang sangat besar. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang berangkat ke masjid setelah orang yang pertama, maka seolah-olah dia qarraba baqaratan, seolah-olah dia sedang mempersembahkan suatu sapi yang besar. Wa man raha fi sa'ati tsalisa, barang siapa yang berangkat pada saat yang ketiga, pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan, seolah-olah dia sedang mempersembahkan seekor kambing. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, faka'annama qarraba dajajatan, maka seolah-olah dia sedang mempersembahkan, sedang bertakarub dengan mempersembahkan seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan, barang siapa yang datang pada saat yang kelima, maka dia seolah-olah sedang mempersembahkan, mensedekahkan sebutir telur. Fa iza kharajal imam hadratil malaikatu yastami'una dzikra, ketika imam sudah keluar naik ke atas mimbar, maka para malaikat yang mencatat orang-orang yang datang ke masjid, maka semua malaikat tersebut akan duduk untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam. Maka semakin cepat orang datang, semakin bersegera seseorang datang ke masjid, maka keutamaan yang akan diperolehnya lebih baik dan lebih sempurna, lebih besar dari keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Maka kita ketika tidak ada aktivitas yang mendesak di rumah kita, tidak ada kesibukan yang mendesak kita, maka hendaklah kita bersegera datang ke masjid untuk melakukan berbagai macam ibadah. Kita bisa membaca surah Al-Kahfi di masjid. Kita bisa memperbanyak salat sunat, karena salat sunat sebelum salat Jumat ini tidak ada batasnya. Orang bisa melaksanakan salat sunnah berapapun yang dia mau, yang dia bisa, 2 rakaat, 4 rakaat, dan seterusnya. Tidak ada batasnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang perlu kita jaga pada hari Jumat ini adalah adamu takhattir riqab, tidak melangkahi pundak-pundak orang lain. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang datang ke masjid dianjurkan untuk mengisi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu, kemudian saf berikutnya, kemudian saf berikutnya, dan seterusnya. Ketika ada orang yang datang kemudian dia melangkahi pundak-pundak orang lain, maka ini kurang menjaga adab yang harusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang muslim pada hari Jumat. Kata ulama, hukumnya makruh karahiyatut tanzih, suatu makruh, perbuatan makruh yang hendaknya dijauhi, kecuali kalau ada sebabnya. Misalnya masjid sudah penuh, tapi ada satu tempat di bagian depan yang masih kosong, itu boleh. Tetapi ketika masjid di depan sudah penuh, kemudian orang mendesak untuk maju ke depan dan melangkahi pundak-pundak orang lain, maka ini berlaku hukum makruh tadi. Dari Abu Abdullah bin Busir radhiyallahu taala anhu,
Ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jumu'ah. Ada seorang laki-laki yang datang dan melangkahi pundak-pundak orang pada hari Jumat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijlis faqad azaita wa anaita." Duduklah di mana kamu bisa duduk. Tidak usah melangkahi pundak-pundak orang agar kamu duduk di bagian depan. Ijlis, duduklah engkau. Faqad azaita, kamu telah mengganggu orang lain, kata Rasulullah SAW. Wa anaita, dan kamu telah terlambat datangnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang perlu kita perhatikan pada hari Jumat ini adalah al-iqtirabu minal imam, yaitu mendekat kepada khatib dan imam. Semakin dekat seseorang kepada khatib dan imam, artinya dia lebih mengisi saf-saf yang di depan terlebih dahulu sebelum saf yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, "Uhdur zikra," hadirlah oleh kalian khutbah. "Wadnu minal imam," mendekatlah kalian kepada imam, kepada khatib kalian. "Fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yuakhira fil jannati wa in dakhalaha." Sesungguhnya seorang laki-laki yang memilih untuk menjauh dari imam, dia memilih sebelah kan tanpa ada sebabnya, padahal dia bisa duduk di dekat dengan imamnya. Seseorang yang memilih duduk di bagian belakang sementara di bagian depannya bisa dia isi, kata Rasulullah SAW, yataba'adu, dia selalu menjauhi, hatta yuakhir fil jannah, hingga dia dilambatkan untuk masuk surga, wa in dakhalaha, sekalipun dia masuk ke surga tersebut. Kemudian di antara adab yang perlu kita perhatikan di saat kita menghadiri salat Jumat ini adalah melakukan salat tahiyatul masjid. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa yakhtubu, sedangkan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum wal imamu yakhtub aw qad kharaj falyusalli rak'ataini." Apabila seseorang di antara kalian datang ke masjid sedangkan imam sedang menyampaikan khutbahnya, aw qad kharaj, atau dia telah keluar dari tempatnya untuk menyampaikan khutbah, falyusalli rak'ataini, maka hendaklah dia melaksanakan salat 2 rakaat yang ringan. Maka ini harus kita perhatikan ketika kita datang ke masjid, imam sedang menyampaikan khutbahnya atau sudah bersiap untuk menyampaikan khutbahnya, maka kita hendaklah melaksanakan salat tahiyatul masjid yang ringan, tidak dilamakan salat tersebut, karena kita wajib hukumnya mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam. Jangan sampai seorang muslim ketika dia datang ke masjid, dia duduk langsung ketika dia melihat seorang imam sedang menyampaikan khutbahnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang hendaknya kita perhatikan di hari Jumat adalah taharri sa'atil ijabah, yaitu memperhatikan waktu-waktu di ijabahnya doa seorang hamba pada hari Jumat tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyahu wa asyara biyadihi wa yuqalliluha." Pada hari Jumat ini ada suatu saat yang jika seorang muslim bertemu dengan saat tersebut sedangkan dia sedang berdiri mengerjakan salat dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, illa a'tahu iyahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa hamba tersebut. Wa asyara biyadihi wa yuqalliluha, Rasulullah mengisyaratkan dengan jarinya dan menunjukkan bahwa waktu tersebut sangat singkat. Dan waktu tersebut, di antara pendapat para ulama yang paling kuat mengatakan bahwa waktu mustajab untuk berdoa tersebut adalah di jam terakhir hari Jumat setelah salat asar. Ketika saat itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, maka hendaklah kita mempergunakan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang harus kita perhatikan pada hari Jumat ini, la yuqimu ahadan liyajlisa makanahu. Jangan kita menyuruh seseorang berdiri dari tempatnya lalu kita duduki tempat duduk orang tersebut. Ini tidak menjaga perasaan seorang muslimin. Sedangkan kita diperintahkan untuk menjaga perasaan saudara kita sesama kaum muslimin. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jumu'ah. Janganlah seseorang di antara kalian
menyuruh saudaranya seagama untuk berdiri pada saat berlangsungnya salat Jumat. Summa liyukhalif ila maq'adihi, kemudian dia gantikan orang tersebut duduk di tempatnya. Fayaqudu fihi, lalu dia duduk di sana. Walakin yaqulu ifsahu, tapi Nabi SAW mengatakan, sediakanlah, lapangkanlah tempat untuk saudara kalian. Kita sebagai kaum muslimin diperintahkan untuk menjaga perasaan terhadap orang lain. Ketika dia duduk di tempat tersebut, meskipun sebelumnya kita yang duduk di tempat tersebut, tapi ketika ada orang yang sudah duduk di situ, maka dialah yang berhak duduk di tempat tersebut, meskipun anak kecil sekalipun. Maka tidak boleh diperintahkan orang tersebut duduk ke tempat lain, lalu kita gantikan dia duduk di tempat tersebut. Kemudian di antara adab yang perlu kita perhatikan pada hari Jumat, iza ghalabahu nu'asu tahawwala min makanihi. Ketika seseorang ngantuk di saat hari Jumat, dia tidak menuruti rasa ngantuknya tersebut, tetapi dia berupaya untuk mengalahkan rasa ngantuk tersebut. Dengan cara apa? Di antaranya dia berpindah dari tempat dia duduk. Ketika seseorang ngantuk, pada umumnya kita di negeri kita pada hari Jumat tetap bekerja, tidak merupakan hari libur sebagaimana di negara-negara lain. Mungkin kita capek, mungkin kita ngantuk di saat hari Jumat ini ketika mendengarkan khutbah. Maka kita tidak boleh menuruti rasa ngantuk tersebut. Kita harus berupaya mengalahkannya. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah berpindah dari tempat duduk kita tersebut. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza na'asa ahadukum yaumal jumu'ah, kalau seseorang di antara kalian ngantuk pada hari Jumat, falyatahawwal min majlisihi zalika, hendaklah dia berpindah dari tempat yang ngantuk tersebut ke majlis yang lain, ke tempat duduk yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.